Nanti sampai dengan jam 10 kita akan bersama. Kita mengenal lebih dekat SD Muhammadiyah Palur, program khusus ya, benar ya? Oh, oke. Jadi program khusus. Iya. Oke. Nanti kita akan bersama Anda 1 jam ke depan. Silakan pengen tahu lebih banyak tentang SD ini. Silakan nanti bertanya langsung kepada narasumber kita yang sudah ada di studio untuk pagi ini. Ada Ibu Dian dan Ibu Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf lebih dekat dengan mic-nya biar suaranya bisa masuk. Atau kursinya di agak depan kan ya boleh. Yang paling nyaman gimana? Siap. Oke, gitu ya, sudah ya. Siap. Oke, yang Ibu Dian yang mana, yang Ibu yang mana ya? Absen dulu ini. Oh ini, yang Ibu Dian ya, Ibu Dian ya. Iya. Ibu Dian, nah ini sudah di layarnya juga angkat tangan, angkat tangan tanda menyerah. Kemudian Ibu Febri, Ya betul. Ibu Febri. Bentar, Ibu Dian kalau di SD Muhammadiyah Palur sebagai Saya wali kelas 5 sekaligus kami diamanahkan untuk menjadi waka kesiswaan. waka kesiswaan ya. Waka kesiswaan itu tugasnya ngapain itu? Mengurusi siswa tentu saja Oh sesuai gitu ya, karena namanya. kesiswaan kan ya. Betul. Oke, jadi ini wakil. Berarti kalau kepala sekolah itu wakilnya ada berapa? Jadi kalau di kami ada wakil umum, Ha-ha. kemudian ada kurikulum, kemudian kesiswaan, kemudian humas juga ada. Oh, itu Bidang-bidang semuanya betul. jadi wakilnya banyak gitu ya. Banyak. Membidangi ada bidang-bidang gitu. kesiswaan, kemudian kurikulum, humas, sarpras, kemudian ismuba. Iya ya, saya zaman SD nggak ada yang kayak gitu masalahnya. SD Impres Zaman dulu kalah, zaman dulu kala. Gak usah disampaikan tahun berapa, kelihatan umurnya. rahasia umum. Kalau Ibu Febri Iya. Sebagai? Saya sebagai guru bahasa Inggris. guru bahasa Inggris. Iya. Wah, Masya Allah pagi ini luar biasa. Jadi nanti syaratnya kita pakai bahasa Inggris atau Betul, pakai bahasa sepertinya akan lebih bahasa seru. Arab? Lebih seru ya. Lebih seru lagi. Oke, sebagai guru bahasa Inggris. Iya. Kalau guru bahasa Inggris berarti dari kelas 1 sampai kelas 6 ada itu. Enggak, saya ngajarnya di kelas 4 dan 5. Enggak, iya. artinya kalau Per tingkat. Per tingkat. Ada gurunya. Lughatul Inggrisnya itu minal awal ila Yeah. Oh, bahasa Inggris kok ya? Iya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada berarti ya? Ada. Ada ya? Ada. Karena zaman saya juga nggak ada bahasa Inggris masalahnya di SD itu ya. Adanya bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu cuma 1 jam itu ya, 1 minggu. Tapi sekarang ada bahasa Jawa juga ada. Ada. Ada juga bahasa Inggris Ada. ada. Itu muatan lokal gitu kan. Iya. Bahasa Jawa ada, bahasa Inggris ada, bahasa Arab juga ada. Ada. Masya Allah ini. Jadi memang ada. Apa karena itu kan kurikulum harus begitu ataukah memang ini apa namanya banyak program khusus saja? Nah ini kenapa kita Nah itu namanya yang akan program kita khusus. bicarakan Betul. kan ini kan. Jadi saya nggak usah tanyakan dulu biar nanti disampaikan nanti. Ini kan kita sedang ta'aruf dulu kan karena Iya. Betul. tak kenal maka Taruh. Taruh. ta'aruf. Jadi ya luar biasa. Ini Bapak Ibu pendengar, ada Ibu Febri juga ada Ibu Dian, keduanya dari SD Muhammadiyah Palur. Saya itu ke SD Muhammadiyah Palur sudah sekali kalau nggak salah ya. Betul. Kalau masih ingat itu sekali saya sudah ke sana itu ya. Dan luar biasa. SD-nya juga siswanya juga luar biasa. Ada banyak gitu. Berapa ribu itu? Alhamdulillah. Kelas 1 sampai kelas 6.000. 6 ribu ya. 6.000. 6.000 Mas. Amin. Semoga segera ke sana. Segera ke sana. Berarti belum ini. Oke. Sekali lagi selama 1 jam depan kita akan bersama dengan beliau-beliau ini. Kita kupas tuntas tentang SD Muhammadiyah Palur. Program jadi kalau di situ SMP Palur PK gitu ya, SMP PK. Alhamdulillah belum ada, masih dalam Oh bukan rencana. SMP, Mudah-mudahan SD, segera. SD maksudnya Iya, SDP PK. SDMP. Oh SDMP. SDMP. SDMP SD Muhammadiyah Sekolah Palur. Iya, PK. Program khusus. Betul. Oke. SDMP. Karena di Solo juga ada program khusus. Iya. Itu juga Muhammadiyah kan, Iya, sama kan? Betul. Saya tadi lupa mau pakai batik Muhammadiyah, lupa tadi saya. Saya punya banyak tuh batik Muhammadiyah itu. Keluarga besar Muhammadiyah. Keluarga besar lagian yang ngasih gitu. Oke. Ini kita prolog dulu. Iya. Kita menyimak dari Ibu Dian dulu atau Ibu Febri dulu, monggo silahkan. Sekian menit ke depan untuk jenengan prolog terkait dengan SD Muhammadiyah Palur itu seperti apa. Kemudian saat ini seperti apa dan kedepannya mau apa menghadapi Indonesia emas. Saya nggak tahu ya Indonesia emas apa cemas saya juga nggak tahu, tapi yang jelas menghadapi itu seperti apa. Monggo Ibu Dian dulu atau Bu Febri, mangke bergantian, monggo silakan. Oke, monggo Bu Febri dulu.
Oke, kita sapa dulu aja ya Bapak. Panggilnya Bapak atau apa ini? Mas juga boleh ya Mas Fatah ya. Ini saya nama Mas Fatah operator juga. Bapak, kita perkenalan dulu ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RDSG. Sobat RDS, kami di sini ingin ini ya menyampaikan apa sih SDMP lebih dekat dengan SDMP, SD Muhammadiyah Palur program khusus gitu nggih. Awalnya dulu Bu, monggo gimana? Iya, enggak usah rebutan, Kita enggak buka Nggak usah dulu. rebutan. Iya. Oke, baik. Silakan. Jadi sudah seperti di awal yang sudah disampaikan tadi bahwa kami adalah SDMP PK, SD Muhammadiyah Palur program khusus. Nah, apa ini program khususnya? Pasti kan kepo ini Iya, Bu betul. Febri kan. Apa Betul program sekali. khususnya? Jadi kalau di sekolah kami ini Mas nggih, kami itu sekolah dasar yang bernaung di bawah Kemendikbud. Kami sekolah swasta di bawah AUM Muhammadiyah dan kami mempunyai program reguler dan unggulan. Namanya kelas regulernya anak asuhan kami, anak didik kami kita targetkan lulus dari sekolah kami minimal hafal 3 juz. Kemudian untuk kelas tahfidnya, kita ada program tahfidnya itu minimal hafal 5 juz. Dan sekolah kami sendiri ini adalah full day school. Iya. Kemudian jam belajarnya mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Hari Jumat, iya. Betul, karena kita sudah full day Bu Iya, Bu betul. Febri nggih. Iya. Jadi begitu. Nah, kemudian untuk full day-nya sendiri kebetulan untuk kelas 1 2 belum kita sampai sore, belum sampai asar, baru sampai jam 2. Untuk yang full day benar-benar full day sampai asar itu adalah kelas 3 sampai kelas 6. Ya, sebelumnya itu nanti sebelum kita merambah ke situ ya Bu ya, kita Iya, gimana? sampaikan dulu visi misi sekolah kita Oke, itu apa apa gitu ini loh. visi misi Biar sekolahnya? bisa sampai disebut program khusus. Nah, kita itu memiliki visi dan misi. Visinya itu ya padat, singkat, jelas, yaitu terdepan dalam prestasi, teladan dalam akhlakul karimah. Gitu ya Bu. Dan untuk misinya itu ada banyak sekali guys, ada 7 ini Bu. Mau disampaikan apa tidak ini kira-kira ini? Cuplikan aja Bu Febri. Ya, untuk cuplikannya ya, saya sampaikan salah satunya itu melaksanakan pembelajaran bimbingan secara efektif sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nah, pembelajarannya ini di sekolah kami juga kita pengennya juga mengasihkan bagi anak-anak ya Bu Betul. ya. Terus efektif juga, makanya tadi ada full day school itu tadi. Terus lanjutnya lagi apa Bu? Jadi begini, kalau dibayangkan full day school pulang sampai sore itu ngapain aja di sekolah Ya, gitu. betul Apa sekali. baca pelajarannya gitu Iya. kan. Pasti sangat membosankan apalagi anak-anak sampai sore. Nah, Iya. karena ini tadi menjawab sekolahnya ngapain aja, tentu saja kita sebagai guru-guru kami menghadirkan pembelajaran yang sangat menyenangkan bagi Iya, anak didik betul. kami. Nah, gitu. Tentunya buat nyaman anak-anak ya Bu betul. ya. Sebagus apapun sekolahnya kalau mudah anak nggak nyaman dulu Iya, wah, bahaya. betul sekali. Pelajaran juga tidak akan masuk. Nah, tadi di awal kan saya sudah menyebutkan Bu, kalau di sekolah kita ada namanya kelas regulernya yang Iya. hafal minimal 3 juz, 3 juz. kemudian yang untuk tahfidnya 5 juz. Nah, ini pasti orang tua di rumah juga bertanya bagaimana triknya, Nah, bagaimana supaya Ananda ini bisa lulus. iya dengan target hafalan itu tadi. Betul. Nah, maka di Oke. sekolah kami ada beberapa treatment yang diterapkan, salah satunya yaitu dengan adanya program ziyadah. Iya, ziyadah. Jadi sekolah harus bertanggung jawab nih. Ada program 5 juz ini treatmentnya seperti apa begitu kan? Dan yang pertama adalah program ziyadah itu tadi. Program ziyadah itu apa? Jadi kami membentuk halaqah-halaqah kecil yang terdiri dari beberapa siswa yang dibantu oleh satu musrif dan musrifah. Kemudian program ziyadah ini bisa diikuti mulai dari kelas 2 sampai kelas 5. Sedangkan kelas 6 karena memang target kami sudah hafal 5 juz. Kebetulan yang anak-anak kelas tahfidz nih, kalau yang reguler kan baru 3 juz ini. Nah, itu anak-anak yang nanti memang mempunyai hafalannya cepat, kita bisa masuk di program ziyadah ini tadi Bu. Iya. Nanti tentu saja masuk di situ tidak semua anak bisa masuk. Jadi nanti kita melalui tes begitu. Kemudian untuk anak-anak yang mohon maaf larinya agak lambat ini. Gimana ini hafalannya? Iya. Padahal ada target gini Bu. Nah, Nah, itu sekolah pun juga tidak ada tinggal trik diam. lagi, Ada ya, triknya ada lagi. trik lagi. Nah, bagaimana triknya Bu Febri? Ada kelas tahfidz juga. Kelas sendiri berarti. Ada, jadi anak-anak memang yang mohon maaf larinya kurang begitu kencang, belum bisa menyamai dengan teman-temannya. Jadi setiap Jumat kita juga adakan tambahan kelas tahfidz sendiri. Kalau yang larinya cepat namanya kita tamu di ziyadah. Kemudian yang larinya lambat ada namanya ekskul tahfidz seperti itu. Nah,
Kemudian untuk anak-anak yang kelas tahfidz ini sendiri tentu saja porsi untuk pelajaran tahfidz tentu lebih banyak Iya, dibandingkan iya. anak-anak yang reguler gitu. Jam tahfidznya lebih banyak itu tadi ya, Bu, Betul, ya. dalam seminggu itu jam tahfidznya tentu porsinya lebih banyak dibandingkan dengan anak-anak yang reguler begitu. Dan mungkin bisa disampaikan juga Bu Febri nggih, sekolah tidak hanya tinggal mohon maaf menyampaikan di sekolah saja. Jadi benar-benar musrif dan musrifah ini sampai di rumah pun mereka bertanggung jawab dengan cara apa? Membuat grup-grup kecil. Ya, Ada grup tertentu. kelas. Iya. Jadi habis maghrib gitu gurunya tahfidz ini sudah ngomporin anak-anak, "Ayo, sudah murojaah belum?" seperti itu. Iya. Jadi merasa lebih dekat sama Iya. anak-anak gitu. Dan orang tua juga ikut bertanggung jawab. Artinya apa? Karena memang komitmen dari awal sudah menyekolahkan di SD-MP, kemudian mungkin bisa jadi ikut yang di kelasnya tahfidz juga. Komitmen orang tua di sini diuji. Iya, betul sekali. Ikut Bagaimana? memantau. Iya. Benar-benar bisa mendampingi nggak ini? Oke, Gitu, oke. gitu. Setelah itu juga tadi disampaikan kita ada full day, kemudian ada program tahfidz itu juga. Sekolah kami juga ada yang namanya ekstrakurikuler. Iya, ekstrakurikulernya banyak banget sampai Banyak kadang banget. itu anaknya bingung mau milih yang mana gitu lah. Saking menariknya itu. Oke. Saking banyaknya. Nah, iya. Dan Mungkin itu bisa semua disebutkan apa ya? dan satu lagi. Gak apa-apa disebut kalau misalkan banyak nggak sampai jam 10 kan? Ini kalau membahas tentang sekolah pasti lebih dari 1 jam ini, Oke, Pak. oke, oke. Karena kegiatannya ya Luar banyak biasa sekali. ya. Iya. Dan itu yang menjadikan ini disebutnya program khusus. Iya. Oke, oke, betul oke. Ya, intinya untuk program khusus adalah full day school Full day tadi school dan sama program tahfidz. tahfidznya begitu. Hmm. Dan ini untuk ekstrakurikuler di sekolah kami sendiri kita bagi menjadi 3 Bu. Ada ekstra wajib, kemudian ada pilihan wajib dan ekstra pilihan. Oh, Nah, ini sunnah apa ini ini? ya. Oke. Oke, untuk ekstra wajibnya karena kita menginduknya di Muhammadiyah, tentu saja ada yang namanya Hizbul Hizbul Waton, Waton. betul. Hizbul Itu adalah Waton. wajib diikuti oleh anak-anak mulai dari kelas 3, 4 dan 5. Atau mungkin pramukanya Muhammadiyah. gitu. Iya, Betul betul sekali. Panduannya. Pramukanya Muhammadiyah, betul. Kemudian untuk ekstra pilihan wajib, jadi kalau di kami ada namanya Smart Club Iya. dan program tahfidz itu tadi. Hmm. Nah, itu juga hanya bisa diikuti oleh anak-anak pilihan tentu saja. Itu pun juga harus sesuai atas persetujuan orang tua. Jadi mendapatkan rekomendasi, kemudian orang tua setuju baru nanti bisa mengikuti yang ekstra pilihan wajib ini. Oh, jadi seorang anak itu bisa mengikuti ekstrakurikuler berapa? Satu wajib, satu sunnah gitu? Yes, Satu yes, apa tadi betul. namanya? Pilihan ya? Pilihan. Iya. Makro gitu nggak ada ya? Oke, lanjut. Kemudian untuk yang ekstra pilihan ini anak-anak bebas. Bebas Eh, memilih Bebas, sesuai mau yang dia menentukan. suka. Betul. Karena di kami kalau untuk ekstra ini kita laksanakan setiap hari Kamis Bu untuk pilihannya. Ya, Kemudian artinya setiap anak bisa ikut berapa ekstra? 2 minimal. Hanya 2 aja ya? Iya. Oh, maksimal. Oh maksimal. Maksimal Iya, 2 ya? Iya, ya maksimal. Maksimal 2 gitu. Iya, jadi ada yang ekstra wajib, kemudian yang ekstra pilihan Pilihan. ini tadi. Nah, ada macam-macam, mulai dari yang olahraga. Ya, kalau Senang mau olahraga ini? olahraga kalau mau berenang main dengan air ya ikutnya Iya. ke renang gitu. oke. Kalau suka memanah juga ada pemanah ya, Bu Ya, ya. salah satu olahraga Gitu. sunnah juga. Iya. Gitu. Kemudian Punya. ada Berkuda ada? Yang suka warna-warna mau menggambar ada Oke. juga. Kalau Oke. kita pinter ngomong pengen kayak gini ya Bu ya, yang ada di penyiar depan ya. kita. Jadi Di public. sekolah juga ada reporter cilik juga. iya, Jadi iya. nanti dari kecil udah diasah mungkin mau jadi penyiar atau mau jadi reporter bisa di sekolah Oke. kami. Terus ada juga yang sudah pintar berbahasa mau ikut ke English Club juga udah difasilitasi sekolah ikut ekskul English Club. Nah, Terus nanti diampu sama Miss Febri ini di samping saya. Oke. itu terus ada yang suka dengan bola itu juga ada futsal. Terus ada juga apa ya badminton. Terus robotik juga ada Bapak di Ya. sekolah kami. Jadi nanti kami memberikan tentor yang sudah intinya sudah menguasai di bidang robotik itu Oke. tersendiri. Terus ini ada eskul terbaru ya Bu ya? Ya, Apa Apa betul. itu? Coding. Oh, coding juga ada Iya, ya? Alhamdulillah ada di ya sekolah mulai kami. tahun ajaran baru ini nanti tahun ini insya Allah sekolah kami bekerja sama dengan lembaga EduCourse untuk ekstra coding. Jadi ternyata setelah pandemi ini dampaknya luar biasa. Salah satu dampak. Jadi anak-anak itu lebih canggih daripada kita. Iya. Gurunya aja kalah. Kalah. Nah, sayang sekali kalau potensi ini tidak kita wadahi begitu. Tapi ini Iya. baru, mulai tahun ajaran baru ini. Insya Allah Iya. besok Kamis sudah kita mulai. Besok Kamis ini ya? Besok Kamis Iya. kita Besok mulai Kamis. dan kita karena kita tidak bisa sendiri, akhirnya kita bekerja sama dengan pihak
ketiga begitu, betul. Insya Allah mulai besok Kamis kita mulai yang namanya extra coding ini. Tentu ini sesuatu yang baru menarik bagi anak-anak dan peminatnya, betul. Dan kita akan ini kreativitas nanti, keterampilan anak-anak dalam hubungannya dengan IT ya Bu. Iya, nanti mudah-mudahan bisa terakomodir di situ gitu. Iya. Kemudian nah ini barangkali kemarin ini bukan mau pamer sih sebenarnya. Tapi Masya Allah, sampaikan aja Bu. Baru saja kemarin sekolah kami alhamdulillah sama Allah diberikan kesempatan untuk menjuarai beberapa lomba yang ternyata lomba-lomba ini juga salah satunya adalah bidikan dari ekstrakurikuler itu sendiri. Betul. Jadi kemarin sekolah kami baru saja mengikuti ajang perlombaan yang namanya PAPSI dari 12 cabang lomba dan alhamdulillah ke-12 cabang lomba yang kami ikuti semuanya menurunkan juara. Alhamdulillah dari emas, perak dan perunggu gitu. Salah satunya yang kita pengen pamerkan ya ada karena tilawah yang ada di ekstrakurikuler ini. Jadi alhamdulillah anak-anak kami kemarin berhasil menjuarai walaupun masih di tingkat kecamatan. Mohon doanya. Mudah-mudahan nanti di tingkat kabupaten selanjutnya. Palur itu kecamatan ya? Palur itu desa mana? Kecamatannya Mojolaba. Iya. Gitu. Jadi kemarin Sukoharjo maksudnya. Iya, Sukoharjo. Jadi ini tadi mungkin lupa di depan awal. Oh iya, belum tahu. Gimana ini sekolah kita Bu Febri? Iya, sekolahnya ini kalau mau bilang di Sukoharjo kok ya jauh sekali ya Bu ya. Mau bilang ke Karanganyar kok ya nggak masuk Karanganyar gitu. Kita itu di Palur tapi ikutnya di Kabupaten Sukoharjo. Oke. Jadi sebenarnya lebih dekat ke Solo daripada ke ibu kota. Iya, lebih dekat ke Karanganyar daripada ke Iya, Sukoharjo. betul sekali. Ya, kalau istilahnya ya pinggiran gitu. Pinggiran Sukoharjo nih. Iya, lebih tepatnya itu berada di samping selatannya flyover. Flyover ya, kalau masuk lagi berapa meter itu? Nah, itu nanti di sebelah kiri jalan ya berarti ya. Kiri jalan ada Masjid Kota Timur. Nah, itu nanti lokasi sekolahnya ada di situ. Di belakangnya masjid itu pas sekali. Oke. Ya nanti kalau ada bangunan ya besar ya sih. Jadi kalau pas lewat di flyover di atasnya lihat ke selatan itu udah kelihatan ya? Udah ada pamflet besar gitu. Pamflet besar. Jadi kita memang sekolahnya berada di satu lokasi dengan Masjid Kota Timur gitu. Lokasi sekolah kami berada tepat dengan satu kompleks dengan Masjid Kota Timur itu. Gitu. Kalau itu tadi disampaikan sekolah kami tadi kan baru di awal-awal apa sih programnya begitu. Ini sebenarnya sekolah kami itu juga punya kegiatan yang luar biasa, banyak banget kegiatan umum yang ada di sekolah kami itu sangat luar biasa. Artinya di samping ada ekstrakurikuler masih ada kegiatan lain. Iya, masih ada lagi. Itu untuk siswanya. Semuanya. Oke, apa aja itu? Nah, ada yang pertama itu taro. Taro itu apa kira-kira? Bukan makanan loh ya. Bukan. Ini istilah kekinian dari sekolah kami ya Bu ya. Tambahan ikro Bapak. Tambahan ikro. Jadi untuk siswa kami yang memang mohon maaf yang dari anak-anak baru dari TK masuk sekolah kami ada yang belum tuntas baca tulis, betul, tidak hanya baca tulis Al-Quran. Jadi sekolah kami ada yang namanya program taro atau tuntas ikro. Artinya nanti ketika si anak ini pulang ke rumah tidak usah itu TPA pun sebenarnya sudah bisa, karena kita kan full day kan. Iya, betul. Gak capek-capeknya itu di rumah nanti. Iya, betul. Itu artinya sudah diakomodir di SD-nya. Iya, betul. Taro. Kemudian yang kedua ada gobi juga. Gobi itu apa pula? Mesti bertanya-tanya ini sahabat ini. Jadi gobi itu adalah dari kepanjangan dari good habit. Good habit. Membiasakan karakter itu. Betul, good habit, karakter yang baik. Jadi di sekolah kami sebelum memulai KBM, setiap pagi anak-anak kita bawa ke masjid untuk melaksanakan sholat sunnah duha. Masjid Kota Timur itu. Betul. Kita ajak ke sana kemudian untuk melaksanakan sholat duha, setelah itu nanti doa bersama, kemudian anak-anak melaksanakan murojaah yang tentu saja dibantu oleh musrif atau musrifah, betul, untuk mengulang kembali hafalan yang sudah dihafal oleh anak-anak. Baru setelah itu nanti membaca Asmaul Husna dan berakhir di 7:30, baru setelah itu anak-anak masuk ke kelas dan mengikuti KBM. KBM berarti dimulai jam 7:30. Betul, 7:30. Jadi gobinya ini di luar dari hari Senin sama hari Jumat. Kalau hari Senin kan setiap paginya kita upacara itu ya Bu ya, upacara. Hari Jumatnya kita punya 3 agenda lagi di sekolah, terbagi lagi. Ada 3 agenda. Itu ada tapak suci. Nanti kan karena
apa ya, lapangannya terbagi gitu ya, karena muridnya juga banyak. Kalau cuma 1-2 orang guru kan ya kurang ya Bu ya. Jadi kita bagi menjadi 3, itu ada tapak suci, ada Jumat berkah. Nah Jumat berkahnya nanti itu diisi dengan apa ya Bu ya, kayak tambahan materi keislaman gitu Ya ya. betul, tergantung di level kelasnya Ya, juga. level Kalau kelasnya. semakin kelasnya atas, kita mantapkan di fikih ibadah. Itu di jam KBM. Bukan, Bukan, jadi sebelum. Sebelumnya tadi. Iya. Sebelum Jadi, 7:30 ya. betul. Jadi kalau di hari Senin dan hari Jumat, anak-anak itu masuknya setengah 7. Oke. Oh, Malah jauh pagi setengah jam. banget itu. Iya, pagi Iya. Berarti banget. kalau asatidnya jam 6. Jam 6, ya betul. Apalagi yang reguler, maaf, yang piket. Ya, Wiset. Yang piket jauh lebih pagi lagi. Nah. Jadi kalau hari Senin dan hari Jumat kita setengah 7. Kegiatannya apa ya itu tadi sampai yang disampaikan Oke, Bu oke, Dev, oke. Bu Febri itu tadi. Kemudian Masih ada lagi. apa? Taro, ada taro, ada gobi, Ada Iya. kopi. ada apa lagi nih? Ada apa lagi? Nah, kita di sekolah juga ada yang namanya kenceleng. Kenceleng. Kenceleng kaidah. Iya. Kenceleng itu maksudnya tabungan itu. Ya. Dikasih kenceleng gitu Iya, maksudnya. Betul, dikasih Kalau kenceleng. bahasa familiarnya ya apa ya Bu? Infak gitu ya. Oh, infak ya. Oke, Jadi oke. kita apa namanya? Mengakomodir, kita mengajari anak-anak untuk sedekah dari Iya, sejak belajar. dini, Iya, belajar sedekah belajar. sejak dini. Kita berikan masing-masing anak itu mendapatkan 1 kenceleng yang mereka bebas mau isi berapapun itu perharinya. Yang penting 1 hari itu mereka harus belajar untuk bersedekah. Oke. Nah nanti pada akhirnya di 1 bulan, setiap akhir bulan nanti kenceleng itu akan dikumpulkan di sekolah. Kemudian nanti kita hitung bersama-sama Iya. begitu Bu. Dan untuk apa? Uangnya ini nanti kalau sudah Dialokasikan terkumpul kemana? kita alokasikan ke beberapa panti asuhan yang ada di sekitar sekolah kami. Juga kita juga bekerja sama dengan lembaga Lazismu gitu. Oke. Siswa untuk ini Disalurkan gitu ya, Bu? Iya, Iya, penyaluran penyalurannya, dari kenceleng betul. kaidahnya. Oh, banyak ya, ada taro, ada gobi, ada apa tadi, ada kenceleng. Oreo ada nggak? Nggak ada ya. Nah, mungkin ini juga yang bertanya-tanya. Tadi kan kalau setiap Kamis itu kan ada eskul ya Bu ya. Betul. Eskul kan dimulai dari kelas 2 sampai kelas Kelas 5. 5. Nah, Nah, 2 kelas 1 sama 6 nah, ngapain? ngapain? Nah, itu perlu disampaikan juga Iya, ini iya, Bu. Ya. Oke, karena kelas 1 itu fokus kita adalah ke calistung, harus Iya. tuntas calistung, Oke, baca, oke. tulis, hitung, dan satu lagi ngajinya yang Iya, ikro tadi ikro pakai tadi. taro. Kemudian Untuk kelas 6-nya. kalau kelas 6-nya ada treatment khusus lagi karena kita Nggak ada pengennya ujian. Iya, karena maunya ujian ya kita berikan tambahan pemateri. Materi juga itu apa Bu? Drilling ya? iya. Jadi drilling. kalau kelas 6 itu memang ada treatment khusus, salah satunya juga karena target hafalan target anak-anak kami, mohon maaf, targetnya tadi kan minimal 3 juz tadi. Hmm. Kalau pagi ada halakoh. Jadi kalau pagi itu sekolah kami seperti rame Iya, mau dengan back anak-anak yang ngerombol di beberapa titik Titik, begitu. iya. Ternyata sudah didampingi oleh musrif dan Jadi bentuknya musrifahnya ini tadi. halakoh. Betul, Iya, halakoh Satu kecil. kelompok halakoh kecil berapa orang itu, berapa siswa itu? 7 sampai 8. Oh, 7 sampai 8 aja. Nggih, Oh, berarti gitu. musrifahnya banyak nih? Banyak. Atau musrifnya ya guru-gurunya sendiri nih? Guru-guru sendiri. Dan nanti kalau misalkan ini ada ujiannya, kita minta tolong dari pondok pesantren yang ada di sekitar sekolah kami. Salah satunya adalah di Ponpes yang berada di sebelah selatan. Ada Imam Syuhodo itu yang masih berada di naungan Muhammadiyah juga. Jadi kita minta tolong untuk diuji anak-anak kami. Imam begitu. Sodok yang ada di Sukoharjo sana, di Polokarto itu ya? Ya betul. Kemudian untuk kelas 6 ini tadi selain ada halakoh, kemudian untuk menguji tadi tentu saja setelah anak-anak ujian lulus, anak-anak akan kami wisuda. Ada Iya, wisuda betul. tahfidz. Iya. Sudah tahfidz. Ini khusus yang kelas 6. Karena kelas 6 targetnya harus itu tadi, tentu saja yang wajib kelas 6. Tapi apakah kelas adik-adiknya nggak boleh ikutan nih? Nah, itu yang pasti ada yang bertanya-tanya itu Bu. Anak saya sudah hafal ini Bu, Nah. gimana? Boleh. Untuk adik-adik kelasnya yang 1 sampai kelas 5 boleh, tentu saja boleh mengikuti ini dengan Yang cara penting sudah sesuai dengan ininya. betul, targetnya. sudah hafal, iya begitu. Untuk mendaftar dulu, kemudian nanti akan kita uji, dan kalau memang dinyatakan sudah lulus nanti bisa mengikuti wisuda tahfidz. Oke. Kemudian di kelas 6 juga untuk mempersiapkan ujian tahfidz ini tadi, anak-anak kelas 6 ini juga ada namanya kegiatan camp tahfidz, Bu. Iya, camp tahfidz. Camp tahfidz, jadi anak-anak kita bawa keluar untuk ngecamp gitu, nginap di luar
untuk menambah hafalannya dengan vibes yang berbeda. Iya, betul Kalau sekali. biasanya bikin halakoh di sekolah, sekolah. atau di ruang kelas begitu. Maka di camp tahfidz ini anak-anak kita sajikan dengan nuansa yang berbeda. Iya, Diajak dibawa pergi, keluar ngecamp. ya, ngecamp. Biar melihat suasana baru tentunya. Betul. Kemudian ada SBT juga, Spiritual Building Training. Kemudian ada kegiatan yang namanya cooling down. Iya. Nah, cooling down ini apa sih sebenarnya, Bu? Jadi ini kan rentetan kelas 6 itu dimulai dari puncaknya itu kan di semester 2 walaupun tidak ada ujian begitu ya. Anak-anak kita tempa dengan berbagai ujian, salah satunya juga tahfidz, kemudian yang umum tadi tentu saja kan gitu. Nah, akhirnya di puncaknya adalah kita adakan yang namanya cooling down, bahasanya begitu, adalah refreshing begitu Iya, lah. Mendinginkan suasana. Iya. Dikulkan dulu. Betul, begitu. Nah, itu tadi untuk yang kelas 6. Kalau yang kelas satunya ya itu tadi. Insya Allah seperti itu. Untuk kegiatannya ya Bu. Nah, untuk agendanya sekolah itu apa aja Bu? Wah. Nah, itu banyak sekali. Perlu kita sebutkan Kalau juga. Ya, Ngobrol masalah tapi agenda gini, agendanya nanti kita tahan dulu. Oke. Kita tahan dulu. Ya. Kita harus berhenti sejenak dulu Iya. untuk menyimak beberapa informasi berikut, dan nanti selepas informasi-informasi ini kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, dan nanti saya bacakan WhatsApp juga boleh ya. Oh ya. Ini yang siap. sudah berkomentar di YouTube juga banyak Mas ya. Banyak juga yang berkomentar di YouTube. Nanti kita akan kembali lagi pendengar, dan kita akan simak dulu beberapa informasi berikut ini. Masya Allah, hari Jumat bugar banget bro. Sepertinya habis dapat sesuatu nih dari sang istri. Ya pastilah, kebahagiaan itu kan salah satunya ketika kita punya mar'atus solihah toh, alias istri solihah. Gimana? Oh begitu toh. Selain itu, badan bugar, stamina oke itu, saya setiap hari konsumsi The Pirates bro. Insya Allah membantu membuat imun kuat dan stamina meningkat. The Pirate, apa itu bro? The Pirates, ramuan herbal untuk daya tahan tubuh dan stamina. Mengandung bahan-bahan alami seperti ekstrak jahe merah, ekstrak alang-alang, ekstrak alga hijau, ekstrak porwaceng, juga ekstrak pasak bumi. Satu botol isi 30 kapsul. Anda bisa dapatkan kapsul The Pirates di radio ini, atau hubungi Bapak Sutanto di 081 2154 36335. Dibuka pula kesempatan untuk menjadi distributor di kota Anda. Masya Allah, terima kasih ya bro ya. Setelah konsumsi The Pirates, insya Allah imun kuat, stamina meningkat. The Pirates, halal dan telah terdaftar di BPOM. Weh, Jo, borong akeh meni kok ngendi aja? Ya saka RDS normal. Ah, ora percaya. Seko RDS kok nggo barang belanjan kaya ngono. Iya mal, kan kono etalasene RDS Store lho, menyediakan aneka produk saudara-saudara muslim sesolo raya. Oh, ngono toh? Dolan-dolano kono to mal. Lah hitung-hitung larisi dengan belanja di RDS Store, maka kita ikut mendukung ekonomi umat milik saudara kita loh mal, dan juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Loh, kok iso? Alah yo iso lah mal, karena sebagian dari laba akan digunakan untuk kegiatan dakwah RDS FM mal. RDS Store menyediakan topron pembersih lumut atau kerak kamar mandi, susu Shifamik berbagai varian, sari kurma, CBM Etawa, Gesmah untuk peredam masalah lambung, Laxiva, Stevia pengganti gula, spon ajaib, hand sanitizer botol atau isi ulang, dan lain-lain. Kunjungi galerinya di studio RDS FM, Jalan Adi Sumarmo nomor 181, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Hubungi segera untuk layanan delivery, COD, atau pemesanan di nomor 081 328 261 893. RDS Store, belanja makin berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Firdaus selaku Ketua Komunitas Pendengar Radio Dakwah Syariah Surakarta RDS 101,4 FM memohon izin untuk memberikan kabar berupa peluang pintu amal jariah yang terbuka lebar. Kami mengetuk hati para dermawan sekalian untuk ikut dalam laju dakwah media dunia siar, menghantar kebaikan bersama orang-orang baik. Insya Allah kita tebar. Jika bukan kita, lantas siapa lagi? Betapa dakwah media ini butuh support dan kontribusi dari umat serta dari para pendengar. Semoga Allah balas dengan kebarokahan yang luas lebar terhampar. Biidznillah, dengan izin Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Sungguh Allah selalu bersama mereka yang sholat dan bersabar. Barakallahu fikum jami'an. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. Karena ini di YouTube banyak yang berkomentar dan menanyakan. Iya. Kemudian yang di WhatsApp juga ada. Yang mana dulu nih? Boleh. Boleh, Silakan. yang di WhatsApp mana? dulu ya. Oke. Iya. WhatsApp dulu. Oke, ada di WhatsApp. Wah, mana tadi? Ketutup nih tadi. Oke, bentar. Sudah ditutupin sama Mas Fatma banyak sekali, Mas. Bentar. Tadi ada yang menanyakan terkait dengan Apa itu? Oke. Oh, sementara yang di ini dulu di Oke, siap. YouTube dulu coba. Yang di YouTube ada dari mungkin ini wali murid ini kalau nggak salah. Nggak tahu ding. Nuraini Santi namanya. Iya. Oh iya akunnya. gimana? Kak, tanyain program yang EduTrip ke luar negeri itu bagaimana caranya? Oh, Emang ada ya? Ada Siap dong. aja dong. EduTrip ke luar negeri? Ada. Oke. Gimana tuh? Jadi gini, tadi sebelum iklan. Iya, sebelum iklan mau menyampaikan itu ya Bu Iya, ya betul. sebenarnya. Sebenarnya itu mau disampaikan. Oh. Tahu banget ini. Oke, Pas gimana tuh momennya. EduTrip? Jadi memang Ada? ada di sekolah kami ada agenda sekolah yang namanya EduTrip. Iya, Jadi EduTrip ini adalah memang anak-anak kita bawa perjalanan untuk ngangsu kawuroh gitu bahasanya ya. Bahasanya gitu. Mencari ilmu di negeri seberang. Jadi Kemana itu? kemarin baru saja ke Singapura dan Malaysia. Oh. Ini bisa diikuti untuk anak-anak mulai dari kelas 3 sampai kelas 5. Tentu saja ini sifatnya tidak wajib ya. Artinya penawaran barang siapa untuk wali murid yang menghendaki putra-putrinya untuk mengadakan EduTrip perjalanan ke luar Atau negeri. mungkin wali muridnya juga ikut boleh? Boleh, Oh, boleh juga. tetapi tripnya harus mengikuti anak-anak. Iya. Dengan syarat dan ketentuannya berlaku begitu. Nah, kemudian untuk biayanya sendiri bagaimana Bu? Karena ini program sekolah kita sampaikan di awal tahun. Kalau memang orang tua menghendaki nanti bisa nabung dulu. Oke. Atau kalau memang orang tua yang mohon maaf Emang biayanya berapa biasanya kalau nah, untuk di tahun ini sudah kita ketahui besaran untuk Biaya. biayanya itu di 5,8. 5,8 ke Singapura dan juga Malaysia? Iya. Berapa hari itu tripnya? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 3 malam. hari 2 malam ya bisa dicek mungkin termasuk insya Allah terjangkau lah. Iya, 5,8 ya. 5,8 iya. Kemarin yang tahun bulan apa kemarin? Bulan Juni. Sudah berapa kali Mang EduTrip? Alhamdulillah baru 1 kali. Baru sekali Sebenarnya kemarin ya? ini adalah program sekolah yang kita rencanakan sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Sudah kita hire anaknya sudah dapet tapi qadarullah Pandemi Iya, melanda, Pak. akhirnya Iya. baru bisa selepas pandemi. selepas Iya. pandemi. Akhirnya di bulan Juni kemarin Hmm. kita baru saja mengadakan EduTrip ini dan diikuti oleh 7 siswa kami dan 3 guru.
kemarin ke Oh, Malaysia dan hanya 7 sama 3 guru. iya. Hmm, Dan ini karena hanya 10 orang begitu, jadi benar-benar private. oke. Iya. Karena benar-benar private ini, alhamdulillah kita dapat rezeki kemarin Bu Febri. Iya, Karena apa kebetulan Bu? yang mendampingi saya sendiri, Oh. saya sendiri mendampingi anak-anak dan kita bekerja sama dengan salah satu sekolah Islam internasional yang ada di Malaysia. Oh iya, Masya Gitu. Allah banget Jadi ya, Bu 7 ya. anak ini mendapatkan rezeki bisa sekolah bareng, Iya. belajar bareng sama anak-anak yang ada di Malaysia sana, bisa masuk kelas di sana juga, dan ternyata subhanallah ini salah satu pertolongan Allah juga. Sekolah yang kita tuju, yang kita datangi ini membuka peluang untuk bekerja sama. Kerjasama. Betul, pertukaran pelajar. Istilahnya bukan Oh. pertukaran pelajar ya. Anak-anak bisa sekolah di sana untuk beberapa waktu, 6 bulan. Oke. Iya, At- iya, iya. Jangan hitungan bulan lah, 1 minggu, 2 minggu tuh boleh. Jadi mereka menawarkan kerjasama itu ke kami waktu itu, dan Untuk berapa kuota anak itu? bebas mereka, Oh, berapapun, iya, Yang berapapun penting mereka. biaya kesannya di ini Iya. Tapi nanti akomodasi di sana ya sudah termasuk biaya. Iya, itu ya? termasuk iya. Oke. Jadi ada beberapa paketan yang ditawarkan begitu. Pun juga sebaliknya, sana misalkan mau Iya, di sini iya, sekian hari juga boleh. gitu. betul, iya. Oke. Seperti Dan itu belum terlaksana. Kalau yang untuk yang anak-anak magang ke sana tukar siswa gitu loh belum misalnya. karena ya? kemarin kita baru sekali itu kan. Nah, Hmm. dari sana ternyata sudah membuka itu, dan itu menurut saya Luar salah biasa satu ya. ya Banget, penawaran yang iya. luar biasa banget. Jadi sekarang ayah bunda itu tidak perlu khawatir nanti gimana. Itu. Terus lanjut lagi kalau yang di Singapuranya Bu, ngapain Bu? Nah, yang Singapura Nah, itu kan tentu Malaysia saja. tadi. Iya. Kalau yang Singapura ada lagi kerjasama itu enggak? Nah, jadi kebetulan karena kalau kita di Singapurnya itu hanya sehari, tidak sempat menginap Bu. Jadi kita hanya di Singapura itu istilahnya buat jalan-jalan aja Oh, gitu. jalan-jalan. Betul. Kita untuk belajarnya ya di Malaysia ini tadi. Nah, begitu. Lagi pula dari sisi bahasa kan Malaysia masih bisa ini ya. Tapi Masih- kalau ke Singapura kan bahasa Inggris kan di sana. Bahasa Inggris. Iya. Di Malaysia pun sebenarnya mereka Banyak yang bahasa Inggris. iya, kebanyakan pakainya bahasa Inggris. Oh, Dan gitu. alhamdulillah anak kami juga nggak gagap itu. Iya. Nah, Walaupun gurunya bisanya yes no yes no. Nah. Ya enggak lah. Artinya yang gagap kan cuma Ajis aja. Kalau ini enggak. Oke. Masya Allah, anak-anak itu antusiasnya luar biasa. Nah. Sampai hari ketiga waktu kita mau balik ke bandara, dia bilang, Bu, kenapa cepet banget? Kalau yang tahun ini EduTripnya Sama, kita masih buka untuk ke Malaysia dan Singapura. Dan mungkin ini juga untuk menambah kosakata bahasa Inggris. Sekolah juga menawarkan kepada ayah bunda, barangkali kalau dirasa di Malaysia dan Singapura masih terlalu jauh begitu nggih. Kita juga ada program yang namanya belajar ke kampung Pare di Kampung Inggris Pare. Inggris di Pare. Hmm. Keliru kan, kebalik-balik. Kampung kita belajar ke kampung Inggris Inggris lah, yang ada di Pare begitu. Itu juga kita tawarkan juga di sana, hanya nanti insya Allah semingguan begitu. Iya. Nah, kira-kira kalau berdasarkan namanya ya ke kampung Inggris tentu saja kita akan belajar Bahasa Inggris bahasa tentunya Inggris, begitu. Dan itu tadi setelah itu bagaimana kalau untuk anak-anak itu kan tawaran ya, yang untuk EduTrip sama yang untuk ke kampung Inggris ini sifatnya ditawarkan begitu. dan itu kan sudah menabung dari kalau pengen sudah menabung sejak Betul, awal kan. iya, Nah, bisa berarti di-prepare tahun ini nanti sudah diketahui ada berapa orang yang kemudian akan ikut gitu. Kebetulan baru saja dibuka sih. Oh, baru saja. baru ya? baru baru disosialisasikan karena belum semuanya. Kemarin baru di kelas 4 dan 5. Jadi di program bulan Agustus ini anak-anak kami memang orang tua kami hadirkan dan kita akan sosialisasikan berkaitan dengan agenda-agenda sekolah ini tadi. Oke. Gitu. Jadi belum semuanya. Jadi Oke. mungkin di bulan September baru akan kita Ini lagi buka. ya. Iya, betul. Baik, sekarang ke WhatsApp yang tadi sudah ketemu Oh nih. iya. Dari 36895. Assalamualaikum Ibu berdua. Saya sebagai orang tua kadang bingung memilih untuk menyekolahkan anak. Lalu Iya. apakah ada tips dalam memilih sekolah yang baik untuk anak saya ini? Lalu menurut Ibu berdua, apakah di SD Muhammadiyah PK ini sudah memenuhi kriteria SD yang termasuk pilihan? Terima kasih. Gimana itu, Bu? Iya, perlu disampaikan Bu Dian apa aja kira-kira? Tipsnya apa ini? Memilih sekolah yang baik untuk anak itu. Ya, Jadi kalau saya sebagai orang tua juga yang pertama adalah landasan agama. agamanya ya. betul Landasan sekali. agama itu pondasi utama. Mhm. Dan alhamdulillah SD Muhammadiyah Palur ini adalah sekolah yang
basicnya agamanya. Basicnya, iya, betul. Agama. Jadi kalau dibandingkan misalnya sekolah SD umum gitu lah misalnya, itu kan agama paling cuma 1 jam seminggu kan. Kalau di SD Muhammadiyah Palur, porsi kami tentu saja lebih banyak. ya. Ada yang namanya Ismuba, Iya. Islam, Islam. keislaman, Muhammadiyah dan Dan bahasa bahasa Arab. Oh, iya, Jadi iya. gitu. Jadi ilmu agama itu nanti dibagi, ada fikih, ada akhlak, ada Quran gitu ada ya. Nah, kalau di Muhammadiyah namanya Ismuba itu tadi. Ismuba itu ya. Keislaman itu mencakup ada yang namanya di dalamnya materinya ada fikih, kemudian akidah, akhlak, kemudian Quran hadis. Jadi satu di Jadi tidak ada satu guru yang misalnya hanya ngajar apa PAI gitu nggak ada ya? Ada. Ada. Oh, ada PAI juga. ada Iya. sendiri. Sendiri lagi. Ada PAI ada sendiri, bahasa Arab ada, Al-Islam, Keislaman, Al-Islam gitu ya. ini dan sendiri. kemuhammadiyahan Iya. gitu-gitu. Kemudian tadi disampaikan kalau apakah di SD Muhammadiyah Palur Memenuhi Sudah, kriteria ya, SD yang memenuhi termasuk kriteria. pilihan itu? Insya Allah sekolah kami patut dijadikan pilihan karena selain mengajarkan kurikulum yang berbasis agama tadi, sekolah kami juga sekolah kami itu sekolah ramah anak tentu saja. Walaupun full day kami sekolah ramah anak dan biaya apabila masuk di sekolah kami sangat terjangkau sekali. Biaya lupa saya. Biaya kalau Iya. kan sekarang sekolah mahal-mahal Betul. tuh. Masuk aja sampai sekian puluh juta. Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan Nah, oleh orang itu tua dia. adalah dengan berapa gitu. dengan sebanyak agenda seperti itu, kurikulum Betul. yang seperti itu gimana itu SPP-nya, syariahnya, Kalau biaya ini harus buka masuknya? contekan sebenarnya. Oh gitu ya. Iya. Contekan karena tiap tahun berubah mungkin. Betul. Dan insya Allah di sekolah kami masih sangat terjangkau sekali. Yeah. Untuk di bulan ini sendiri, misalkan ini ayah bunda mau mendaftarkan, ini mau bergabung di sekolah kami, Mm-mm. ada yang namanya program spektakuler. Ya, ini Apa promo itu? banget ini, promo banget bulan Agustus ya Bu ya. Bulan Agustus Nah, ada mumpung bulan program Agustus. spektakuler itu yang mendaftarkan mulai dari tanggal 11 sampai 17 mendapatkan free pendaftaran. Kemudian ya untuk yang inden di tahun pelajaran 2026-2027 ada potongan 20% untuk DPP-nya. Dari berapa menjadi berapa itu? Nah, untuk tahun ini di tahun ajaran 2002 berarti tahun ajaran nanti ya 2025 2024, 2025. Oh, 2025, 2026. Iya, 2025-2026 ini kami ada kalau rincian biayanya itu dimulai dari dana pengembangan pendidikan atau DPP tadi itu ada 6 juta, kemudian paket buku dan alat sekolahnya 1.100.000, kemudian untuk SPP. Nah, SPP di sini kita bagi menjadi 5. Ada yang namanya SPP kemudian uang kegiatan, kemudian uang makan, UIM dan POM. Untuk jumlahnya sendiri itu 575 yang terdiri dari 5 item tadi, SPP 300.000, uang kegiatan 120.000, uang makan 140.000, iuran Muhammadiyah 10.000 dan POM 5.000. Oke. Kemudian ada paket seragam untuk putra 1.100.000, untuk putri 1.200.000. Jadi totalnya ini kalau ditotal begitu untuk putra 8.775.000 dan untuk putri 8.875.000. Oke. Sangat terjangkau sekali kan Mas? Masih di bawah yang lain. Ya, masih. Itu tentunya sudah dijumlahkan semuanya ya Bu ya, dari Betul. kegiatan terus lainnya itu sudah dijumlahkan di situ. Jadi ayah bunda itu membayarnya cuma satu kali di depan itu aja, selebihnya tidak perlu membayar lagi Iya. gitu. Begitu. Kadang kan ada ayah bunda yang udah melihat Jadi untuk nominalnya tahun itu. 2025-2026 sekarang sudah mulai inden dari sekarang. Oh, sudah. Bahkan yang Inden ya? indennya sudah Sudah ada. Kemarin itu sudah saya mendapatkan informasi dari teman-teman itu sudah 75 yang sudah Iya, inden. Itu iya. pun indennya sudah di tahun sebelumnya sebenarnya. Oke. Begitu kami buka untuk pendaftaran di tahun 2000 pelajaran tahun 2023-2024 itu sudah ada yang inden untuk tahun 2025-2026. Oke, atau mungkin nanti ketika anak dalam kandungan sudah diindenkan juga bisa. Monggo, Iya, monggo. silahkan. 6 tahun lagi. Jadi begitu. Dan ini tentu saja yang untuk inden ada privilege lah gitu. Salah satunya ya diskon-diskon itu tadi. Tadi saya dengar ada tambahan itu calistung tadi yang di Iya, kelas calistung. kan calistung kan. Iya. Itu kan ada ya sekolah-sekolah itu ketika ada wali murid yang mau masukkan anak ke sekolah itu agak kesulitan karena syaratnya harus sudah bisa baca tulis kan begitu. Nah, kalau di SDMP ini gimana nih? Di
Di sekolah kami calistung bukan menjadi prasyarat diterima dan tidaknya. Intinya kalau udah usia 6 tahun per Juli 2025, insya Allah anak-anak sudah bisa diterima di sekolah kami dan ayah bunda tidak perlu khawatir karena kalau belum lancar calistungnya, Bapak Ibu guru dengan senang hati akan membantu anak-anak supaya calistungnya bisa lancar. Begitu mengikuti teman-temannya. Tidak hanya calistung sebenarnya, ngajinya juga lewat tarot tadi begitu. Oke. Baik, ini di mana ini yang di YouTube itu banyak yang bergabung itu mengucapkan ucapan SMP semakin jaya. Budian, Bu Febri selamat pagi. SD sekolah recommended kata Bu Septi. Kemudian banyaklah terus istilah ayah sukses dan jaya selalu untuk SDMP. Iya, terima kasih. Yuli bismillah mantap dan yakin menyekolahkan adik di SDMP. Kemudian tadi ada mengatakan juga Bu Nunung ruang kelas ruang kelas sudah full AC, ber-CCTV dan ber-LCD. Iya, betul sekali. Emang iya? Iya. Itu Tiap kelas itu? Iya, Tiap kelas. pasti fasilitas sekolahnya ya Bu ya. Sekarang fasilitas seperti apa di kelas itu? Di kelas? Ya sudah Betul. AC, Sudah ya. AC sudah. Terus ada CCTV juga, LCD juga. LCD. Dan CCTV itu bisa diakses Bisa. Bapak Ibu wali murid di rumah? Oh, sementara ini belum. Belum ya, belum. Sementara ini belum. Oke. Jadi intinya itu fasilitasnya dalam satu kelas kan biasanya ada wali murid dan pendamping di sini juga Iya, ya. betul. Jangan lupa gitu. juga Bu Febri, anak-anak itu didamping oleh 2 guru. Iya, itu Satu tadi. kelasnya ada 2 guru, Wali kelas sama pendamping. Pendamping. wali kelas tadi dan kan. pendamping juga, Itu- dan ada itu- catering sekolah juga. Iya. Karena kita full day kan? Iya full day ya. Kita full full day. day. Itu Jadi- biaya tadi yang Iya, sudah Iya. masuk tadi. Jadi Iya. SPP yang saya sampaikan 575.000 itu sudah Sudah. termasuk uang makan Makan juga. siang. Makan, uang makan. kegiatan. Betul. Nah, Jadi semua kegiatan yang ada di sekolah kami sama sekali tidak bayar, sudah termasuk tercover ekstra. itu ya. Iya, Nah, sudah tercover. Kecuali di situ. untuk kegiatan-kegiatan yang seperti saya sampaikan, yang edu trip, kemudian Iya. yang belajar ke Kampung Pare, Camp itu English kan tadi. tidak semua anak kan, jadi kita tawarkan begitu. Lewat penawaran, kalau mau gabung ya gabung, kalau sekiranya tidak ya tidak. Tentunya apa. tidak ada pembedaan ya Bu ya. Betul, sama lah intinya. Oke. Satu lagi mungkin Bu Febri, Iya. kita juga bekerja sama dengan antar jemput. Iya, Jadi betul. ayah bunda yang mohon maaf kadang pagi Kerja, Betul. sore belum pulang itu ada antar jemput. Ada antar jemput juga. Enggak, itu sorenya sampai jam berapa tuh? Sampai pada jam 4. asar, Pada iya asar. jam 4. Jadi jam 4-an. Zuhur sama asar nanti jamaahnya di sana Betul, di semuanya gitu sekolah. kan. Kita duhur, habis sholat duhur, anak-anak ngaji sebentar, kemudian makan Makan siang. siang. Betul. Jam 1 mulai lagi pelajaran Iya. KBM Betul, sampai iya. asar. Sampai Iya. asar. Nanti asar jamaah lagi pada Jamaah asar baru lagi, pulang. baru Iya, pulang. baru pulang. Dan Seperti itu ada sistem jemputnya juga di sini. Ada, di sana. kalau orang tua yang menghendaki karena Mhm. tidak bisa ngantar jemput, kami sekolah juga Kalau ada. itu tambahan biaya lagi nah itu ya. Iya, itu di luar karena nggak semua siswa begitu. Oke. Nah, fasilitasnya mungkin ada yang lainnya juga Apa Bapak, lagi lebih tuh? banyak lagi di setiap kelas itu pasti ada pojok bacanya juga. Jadi bagi anak-anak yang kadang itu ada anak yang suka membaca gitu loh, entah buku cerita, cerpen atau yang lainnya. Jadi di kelas juga disiapkan pojok baca itu tadi. Kemudian ada juga studio di Studio sekolah. apa tuh? Studio ya kayak liputan apa Ibu ya? Jadi Kayak ada untuk IT lah anak-anak iya, untuk ini. Oh, ada, betul. ada Hmm. studio di sekolahnya juga. Mungkin sudah podcast juga ada. Dulu Ada, kayaknya udah ya, Bu ya? ada, Ada. walaupun mungkin belum ini ya, belum apa ya? Belum hanya berkala. Oh, gitu. Berkala. Maksudnya gini, kalau misalnya ada studio podcastnya kan sebenarnya ibu berdua nggak usah datang ke sini, jadi di sana kita siaran langsung bareng kita kan bisa sebenarnya. Bisa, gitu. insya Allah bisa. Besok-besok mungkin begitu mungkin ya. Terus Silaturahmi kalau ke itu nggak datang ke sini dong. iya, gak ketemu sama bapaknya Oke. juga. Ada Mbak Dwi, sukses dan jaya selalu SDMP. Oke, terima kasih. Gitu, kemudian ada Muiz, sekolah ramah anak. Mari bergabung bersama SDMP. Iya. Untuk Bu Nunung, UKS-nya gimana UKS? Nah ini UKS perlu itu apa? sekali Unit Bu nanti kalau kesehatan ada. ya? Masalah Iya, kesehatan ya? UKS. Menunjang kesehatan gimana? Ada UKS-nya juga ya? Ada. Itu fasilitas ini. Iya, fasilitasnya dan tentunya UKS-nya juga sudah sesuai dengan itu ya Bu ya. Luas juga, bersih juga. Terus juga ada ini juga Bu, program barunya kita itu loh Bu yang psikolog itu? gitu loh, psikolog Iya. gitu loh. Jadi kita bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Heeh. Lembaganya tentunya ya. Ya, lembaganya kita mendatangkan psikolog untuk menangani anak-anak kita yang membutuhkan penanganan lebih. Bu, kan biasanya lah kan ada BP gitu. Iya. ya. Nah, Kan sudah masuk di situ tuh, tapi masih kerjasama dengan
Belum. Jadi kalau di sekolah kami ada BP-nya, tapi kalau anak yang membutuhkan Penanganan penanganan khusus. khusus, iya, kami bekerja sama dengan lembaga yang ada di UMS, lembaga psikologi, dan psikolognya datang ke sekolah setiap 1 minggu 2 kali. Iya. Jadi sistemnya itu orang tua bisa mendaftar dulu. Sekiranya memang anaknya membutuhkan penanganan berlebih begitu, nanti kita daftar dan nanti kita akan hubungkan kepada psikolog ini. Oke, kemudian kalau Ibu Nunu mengatakan perpustakaannya super keren sekali. Emang kayak apa sih? Iya, keren sekali. Tentunya yang Jadi- sesuai dengan anak-anak gitu ya Bu ya. Sudah disesuaikan dengan kapasitas anak. Kan anak-anak itu sukanya yang bergambar-bergambar gitu loh. Itu udah disesuaikan dengan itu. Dan Biar tentu apa? saja bukunya selalu di-upgrade. Nah, tentunya Oke. itu. Ini Iya. tadi mungkin ada juga yang lupa disampaikan bahwa agenda sekolah kita kan banyak banget Bu Febri. Banyak banget. Kalau di bulan Ramadan itu kita nggak tinggal diam. Ada apa aja Bu? Nah, di Ramadan itu nanti kita ada Darul Arkom ya Bu ya. Apa itu, Bu? Nah, bahasa kerennya itu apa ya itu? Dari Alkom Pesantren biasanya kalau dulu kilat. di Nah. Pemuda Muhammadiyah itu ada ini apa namanya kayak daurahnya masuk menjadi ke itu ada dulu Arkomnya gitu. Darul Iya, Arkomnya, itulah ya. intinya Tahu itu. saya kalau itu. Ya. Ya, gimana ada juga Darul Arkom? Ada. Ada. Darul Arkom kita lakukan apa namanya? Kalau di sekolah kita biasa menyebutnya pesantren kilat. Nah, kalau di sekolah kami menyebutnya Darul Arkom. Anak-anak menginap untuk kelas 1, 2 belum, untuk kelas 3, 4 dan 5 itu menginap di sekolah. Untuk yang kelas 3 cuman 2 hari Sehari. 1 malam. Oh, 2 hari 1 Iya, malam. kalau kelas 4 dan 5 3 hari 2 malam. Iya. Dan tahun ini insya Allah kita bekerja sama juga dengan salah satu pondok pesantren yang ada di sekitar lingkungan sekolah kami. Begitu anak-anak benar-benar dibawa ke pondok. ya. Jadi biar merasakan. Karena Oh, gini, dibawa ke pondok, Iya. tidak berada di ini. Iya, apa, jadi- di lingkungan sekolahnya. kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu anak-anak mondoknya di sekolah. Nah, di sekolah. ya tahun ini kita programkan untuk khusus kelas 5 ini Bu Febri, kita anak-anak kita bawa ke pondok pesantren. Jadi mereka Biar tahu rasanya juga ya Bu. Nah. Nah, jadi gak hanya di sekolah. Mungkin kalau di sekolah kan setiap harinya sudah di sekolah. Nah, ini mungkin Keluar Darul sekolah Arkomnya. merasakan, Ya, merasakan. atmosfernya pondok gitu Benar. kan. Oh, jadi kurikulumnya juga nanti dari pondok yang kita ajak bekerja sama ini tentu saja mengakomodir kebutuhan Iya. sekolah kami juga Iya. begitu. Kemudian salah satu agenda sekolah juga ada studi tour untuk kelas. Oh, tadi Ada. edu trip ada, Ada. study tour ada. Jadi kalau lagi. edu trip tadi kan terbatas. ditawarkan Iya, kan Mas. Ditawarkan, Nah, ya, kalau siapa yang study tour ikut. ini memang untuk Wajib. semua, iya betul, untuk kelas 5 dan 6. Gitu. Selain itu adik-adik kelas juga nggak perlu khawatir. Oh, kakak kelas enak ini ikut study tour gitu. Adik-adik juga jangan khawatir karena di sekolah kami juga ada yang namanya outbound. Outbound itu Outbound. dilaksanakan setiap semester 2. Dan di semester 1 ada yang namanya outing class, Iya. kegiatan belajar keluar kelas. Iya, betul. Dan yang perlu digarisbawahi sebenarnya semua agenda sekolah ini sekali lagi tidak berbayar. Karena Jadi sudah semuanya tercover. sudah Sudah masuk. include semua lah Iya, pokoknya di awal betul. itu. Depan Sudah tadi. include mulai dari ekstra yang nggak bayar, kemudian agenda sekolah mulai dari outing class, Iya, outbound. kemudian outbound, kemudian study tour, kemudian Darul Arkom yang kita bekerja sama itu tadi yang saya sampaikan itu semua full gratis gitu nggih dari sekolah. Jadi orang tua tidak perlu wah nanti biaya lagi. Biaya Oh, lagi. enggak ada gitu. Baik. Ini terakhir di WhatsApp apa ada Instagram atau webnya untuk tahu nanti gambar atau profil sekolahnya. Medsosnya main nggak nih Main dong. dimainin ya? Main Main dong. dong. Monggo silahkan dikunjungi mulai dari IG, TikTok, YouTube, website juga di SD Muhammadiyah Palur program. Websitenya dulu di Sebentar, kalau ini perlu contekan. Nah, ini. Monggo Bu Febri. Nah, nanti bagi ayah bunda yang ingin mendaftar, langsung saja bisa ke sekolah, datang ke sekolah, ke TU. Tapi kalau mungkin ayah bunda yang mungkin sibuk ya Bu ya, Sibuk bekerja, banget, sibuk iya. banget, itu nanti bisa scan barcode. Nah, scan barcode. Terus nanti kalau mau lihat informasi terkait dengan kegiatan sekolah kita, kemudian di sekolah ngapain aja, Profilnya, kegiatan, profil, apapun. fasilitas. Nah, itu kami ada ini 5 alamat apa ya Bu ya? Akun sekolah. Akun sekolahnya ya, websitenya dari www.SD Muhammadiyah Palur, SCHID, kemudian Facebooknya SD Muhammadiyah Palur, Instagramnya @SD Muhammadiyah Palur, TikToknya @SD Muhammadiyah Palur, dan YouTube-nya di SD Muhammadiyah Palur. Jadi semua sudah namanya satu itu ya Bu ya, SD Betul. Muhammadiyah Palur. Sudah di search di situ nanti sudah muncul tentunya.
Oke, begitu ya. Ini sudah jam 10.01 ternyata. Wah, gak Oke. kerasa ya, gak Gak kerasa kerasa. ini. Cepet banget padahal belum semua Oke. Iya, belum Nah, sempat lain disampaikan. kesempatan selalu. Jadi sukses untuk SD Muhammadiyah Paloh program khusus. Amin. Barang yang terakhir pengen disampaikan dari Bu Febri atau Bu Dian, silakan masing-masing ya ucapan terakhir lah Iya. di siaran ini, silakan. Kemudian dulu ah. Monggo Bu Dian. Oke, ayah bunda yang ada di rumah, intinya kalau untuk pendidikan anak jangan coba-coba. Insya Allah SDMB siap menerima amanah dari ayah bunda semuanya. Iya. Tadi. Untuk Bu Febri? Bu Febri? Menyampaikan apa ya? Mungkin habis sama-sama dengan Budian aja lah. Intinya ya jangan ragu ataupun bimbang bergabung dengan SD Muhammadiyah Paloh. Rasakan saja nanti nikmatnya bersama di SD Muhammadiyah Paloh. Oke. Baik pendengar, dengan ucapan terakhir tadi, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda semuanya. Tapi sekali lagi ini nampaknya kita butuh ini dulu. Yang terakhir banget, cara untuk mendaftarkannya seperti apa, mendaftarkan anak dan harus usia berapa dan seterusnya dan seterusnya. Ini seperti apa, silahkan di Oke. terakhir ini. Oke, untuk ayah bunda, monggo bisa rawuh datang ke sekolah kami untuk melihat-lihat, tentu saja boleh datang ke sekolah kami. Ataupun untuk yang online bisa scan barcode, kemudian ada WA juga, WA admin juga yang bisa dihubungi juga. Nomornya Di 085 0853 maaf. 0853 Iya, 8589 8589 1892 1892. atau di 0877 3601 7188. Oke, baik pendengar, itu ya. Kalau Anda pengen mengulang lagi siaran ini, Anda bisa langsung menuju RDS FM Live di YouTube-nya RDS ya. Bisa langsung menuju ke sana untuk bisa menyaksikan kembali tayangan siaran kami dari jam 9 sampai dengan 10 ini dalam dialog spesial. Baik pendengar, ada Sasa Flarif, juga ada Ibu Dian dan Ibu Febri. Terima kasih Ibu Terima sudah kasih hadir di studio. kesempatannya. Lain kesempatan nanti bisa hadir kembali dan bisa bercas-cus lagi di sini. Iya, siap. Saya Flarif juga pamit undur diri. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika. من إليه وجهوني وبحب علموني شكرهم لي فيه فخر فلهم